Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah, diantaranya dalam komunitas belajar Madani Siap, yang pada hari ini kita bisa melaksanakan komunitas belajar ini pada pertemuan keempat, yang alhamdulillah pada pertemuan keempat ini setelahnya kita melaksanakan open lesson. Bapak Ibu guru model, yang mana kesempatan ini izinkan saya sebelum memberikan kesempatan kepada ibu guru modelnya. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan di siklus yang ke-1 ini. Pada pertemuan keempat, refleksi yang akan dilaporkan kegiatannya pada LK 9. Dan minggu depan itu adalah kegiatan terakhir dari siklus 1. Agenda kita pada kesempatan ini, pertama saya akan mempersilahkan kepada guru model untuk menyampaikan kesan-kesan selama kegiatan berada di kelas, terutama yang ada kaitannya dengan literasi di dalam pembelajaran. Setelah itu saya akan mempersilahkan kepada observer untuk menyampaikan temuan ataupun dalam rangka melengkapi kegiatan pembelajaran di kelas, yang mana mudah-mudahan itu bisa kita perbaiki, bukan hanya untuk guru model saja, tetapi untuk kita semua, khususnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara
dari Rombal kelas 4B, kesan yang didapatkan ketika sudah menjadi guru model, yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa merespon dengan baik saat proses pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak sangat antusias karena melakukan kerja kelompok secara praktik. Ada kendala yang saya alami ketika pembelajaran, yaitu pengelolaan kelas yang kurang kondusif. Itu dikarenakan saat melakukan praktik ada beberapa anak yang memainkan alat atau benda yang akan dipakai ketika mau melaksanakan praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilowati Rahayu dari Kombel kelas 5 fase C. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepuasan selama pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak atau peserta didik cukup merespon dengan baik saat pembelajaran, apalagi pembelajarannya dilakukan dengan metode game. Anak-anak sangat antusias karena saat itu materi yang diberikan yaitu tentang pemecahan masalah dalam bentuk soal cerita. Namun ada beberapa kendala saat penyampaian materi itu disampaikan tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal cerita. Namun ada beberapa anak yang masih belum paham bagaimana cara memahami atau menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita. Yang menjadi kendalanya yaitu kondisi maksimal. Kondisi yang pertama yaitu situasi di dalam kelas. Situasi di dalam kelas yang tidak terlalu luas untuk melakukan game tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekurangan ataupun tambahan untuk perbaikan kita semuanya. Begitu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melakukan observasi kepada Ibu Vika secara keseluruhan untuk proses pembelajaran di kelas 4 itu bagus. Anak-anak sangat tertarik sebagian besar dengan metode dan model pembelajarannya. Mungkin tadi sama dengan yang menjadi hambatan Ibu Vika ya, yang saya temukan juga mungkin kondisi anak-anak ya. Karena emang ada dari tiap kelompok itu mesti ada 1-2 orang yang kalau disebutkan nggak bekerja sama gitu kan, asik sendiri. Mungkin itu lebih bisa yang dalam masa daerah gitu. Terus mungkin Ibu Pika kemarin itu setelah mengulang materi yang sebelumnya pas langsung ke materi, tidak ada pertanyaan pemantik dulu. Kenapa kita akan mempelajari ini? Manfaat apa mempelajari dari pelajaran tentang kemarin itu perubahan lucu itu ya. Jadi dengan anak-anak mengetahui manfaat dari pelajaran itu, mungkin anak-anak akan lebih tertarik lagi. Dan mungkin yang satu lagi waktu pembelajaran jadi keburu-buru ya melakukan, padahal itu kalau waktunya lebih, atau mungkin Bu Bika bisa menekankannya hari itu prakteknya berapa dulu gitu. Lebih efektif ke anak-anaknya, bisa praktek nanti jadi apa-apain daerah. Itu saja dari saya, terima kasih. Untuk observer yang saya lakukan kepada Ibu Susi, yang terlihat selama proses menjadi model bahwa pembelajaran yang dilakukan pada saat itu berjalan lancar, terlihat kerjasama antara peserta didik, dan pembelajaran yang dilakukan memang dari pelajaran matematika khususnya ternyata anak-anak lebih pada kegiatan game dan stimulan.
Kemudian yang saya lihat bahwa sebagian dari wakil siswa mampu menjawab solusi tugas yang diberikan dalam kegiatan proses pembelajaran lewat game. Yang perlu dievaluasi dan belum efektif dari awal sampai akhir, peserta tidak ada yang bertanya. Yang bertanya itu apakah memang anak itu paham atau tidaknya kurang diketahui secara real. Dan dalam proses pembelajaran sebagian anak ada yang kurang natural karena mungkin disut. Yang terakhir sebagian menyelesaikan tugasnya dan sebagian ada yang sudah melaksanakan tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya lihat pada saat kegiatan role model. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesan-kesan yang disampaikan guru disampaikan untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menguatkan, dan tentunya ada kaitan dengan kegiatan kita selanjutnya, terutama berkaitan dengan pengembangan literasi baik itu di dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah SDT Asemedan. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, yang alhamdulillah dengan semangatnya pada kesempatan ini kita bisa terus belajar, bisa terus berinovasi untuk perbaikan kita, perbaikan proses pembelajaran demi lebih majunya pendidikan, khususnya bahasa Madani ini, umumnya mungkin pendidikan secara nasional. Ibu Bapak sekalian, sebetulnya hal seperti ini dulu juga ada, disebutnya open class ya, disebutnya atau lesson study. Jadi kita setiap guru itu ada guru model, terus ada observer gitu. Jadi sebetulnya biasa dilaksanakan kalau dulu itu contohnya dari dari Jepangnya ini, proses seperti ini. Alhamdulillah sekarang pemerintah kita atau Kementerian Pendidikan kita mengarahkan kita untuk melakukan hal seperti ini, baik sekali untuk proses sharing, terus evaluasi kita untuk perbaikan-perbaikan, karena tidak ada sesuatu yang sempurna ya dalam kehidupan kita atau kita tidak akan sempurna, karena kita hanya menuju terus melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan itu harus ada evaluasi, ada sharing, salah satunya dengan proses seperti ini gitu. Bapak sekalian, betul apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Sri dan Bu Haji Fatimah kaitan dengan observer, apa yang disampaikan tadi kaitan guru model, betul menguatkan sedikit mungkin kaitan dengan pembelajaran di kelas. Itu persepsi itu sangat penting sekali bagi dalam proses pembelajaran, karena bagaimana kita memancing peserta didik kita di kelas agar bersungguh-sungguh untuk melakukan proses pembelajaran pada saat itu. Jadi tidak akan berhasil kita melakukan proses pembelajaran jika di awalnya kita tidak, anak-anak tidak tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Maka di awal persepsi itu, pengkondisian, memancing siswa untuk tertarik terhadap apa yang akan kita sampaikan itu sangat penting, karena pintu masuknya di sana. Setelah itu dilaksanakan, anak-anak itu merasa enjoy, merasa senang dan merasa tertarik untuk melakukan proses atau belajar dengan kita, maka itu ada satu pintu kesuksesan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka persepsi sangat penting dalam proses pembelajaran, khususnya juga
menyampaikan tujuan daripada proses pembelajaran kita. Anak-anak jika kita mempelajari ini kita akan masuk surga ya, contoh seperti itu atau bagaimana yang lainnya itu adalah sebuah pembibitan bahasa Sundanya atau sebutnya motivasi anak bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu ada di awal sesuatu yang harus kita tarik dan yang selanjutnya juga harus kita itu dalam proses pembelajaran walaupun kita belajar matematika, bahasa Indonesia, termasuk dan yang lainnya mungkin tetap kita harus mempunyai visi. Salah satunya sebagaimana dalam kurikulum Merdeka mungkin kita ada visi belajar Pancasila dan akhlakul karimah khususnya untuk sekolah kita. Di dalam pembelajaran tersebut tetap kita harus mengaitkan dengan isu-isu yang beredar di masyarakat khususnya di anak-anak. Anak-anak sekarang itu masalahnya apa nih? Orang tua itu keluhannya apa di anak-anak? Jangan keluhannya orang dewasa, tetapi anak-anak yang harus dihadapi. Kita bisa menyelesaikan solusi, contohnya dengan kaitan HP atau apa. Isu-isu seperti itu harus dikaitkan dengan pembelajaran kita sehari-hari agar menjadi solusi. Pembelajaran kita itu menjadi solusi masalah yang ada di anak-anak kita. Ya, kita harus kaitkan itu karena tujuan daripada proses pembelajaran adalah perubahan akhlak, perubahan sikap. Nah, itu yang harus kita kaitkan dari semua pembelajaran yang kita sampaikan ya dalam proses pembelajaran kita di kelas. Banyakin. Memang bukan hanya kami saja, sekaligus saya supervisi di lapangan, sekaligus sekarang sebabnya refleksi hasil ke kelas itu. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada sikap perubahan sikap terhadap peserta didik yang kita harapkan. Jadi nilai-nilai yang akan kita masukkan dalam setiap materi yang kita sampaikan itu harus ada yang bernilai yang membawa perubahan yang kaitan dengan kebangsaannya dan kaitan dengan akhlak yang kurang baik bagaimana. Nah, kalau yang sempurna ini seperti ini, kalau kita kurang seperti ini. Jadi bagaimana kita kaitkan dan bagaimana kita di sana mungkin kita dituntut untuk terus beriterasi terus bisa peka ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan, khususnya lingkungan anak-anak. Jangan sampai juga mungkin contohnya juga terlalu jauh kehidupan kita mengajar di anak-anak, tetapi dibawanya ke orang-orang dewasa contohnya gitu ya. Nah, itu juga harus disesuaikan. Jika mengajar pun kita kalau gitu-gitu baik, tidak ada penambahan ilmunya, mungkin derajatnya juga akan segitu. Ya, upamanya kita terus meningkatkan ilmunya, maka insya Allah derajatnya akan terus tinggi ya. Nilainya juga akan terus tinggi dan kemanfaatannya akan terus tinggi. Dan mungkin mudah-mudahan kita senantiasa terus mengevaluasi, meningkatkan kapasitas kita dengan menambah terus literasi kita, mengevaluasi sehingga kita bisa terus berinovasi ya, terus memperbaiki kualitas kita sehingga anak-anak kita bisa lebih baik lagi, kualitas pengajaran kita bisa lebih meningkat lagi sehingga kemanfaatan semua akan lebih meningkat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejutan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi bersama-sama, khususnya di SDTS Madani. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan refleksi pertemuan keempat alhamdulillah telah selesai, dan mari kita berikan aplaus untuk baiklah Bapak dan Ibu. Rabbana atina
العافية حسنة وقنا عذاب النار. والله موفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.